Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu contoh soal mengenai sifat koligatif larutan ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena kami mengupload video-video yang berkenaan dengan kimia, fisika, matematika, dan biologi ya. Dan juga kalian nyalakan notification-nya biar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru kami. Oke, nah sekarang saya bacakan dulu soalnya ya. Larutan yang titik didihnya paling tinggi jika pelarutnya air adalah larutan. Jadi di sini ada 5 larutan dan diketahui konsentrasinya ya. Nah, di sini untuk konsentrasinya ini dia sama semua ya, 0,1 molar. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk jenis larutannya aja yang berbeda ya. Jenis larutannya berbeda. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Nah, di sini kan ditanya ada titik didih paling tinggi ya kan. Nah, titik didih paling tinggi berarti kita kan tahu ya rumus untuk kenaikan titik didih. Jadi delta TB ya itu sama dengan M kali KB ya kali I ya, atau delta TB itu sama dengan M kali KB ya. Kalau misalkan yang ada ini itu berarti yang larutan elektrolit ya, sedangkan kalau yang nggak ada I itu berarti larutan non elektrolit ya. Nah, di sini karena dibilang kan pelarutnya air ya. Nah, kalau misalnya pelarutnya air berarti kan KB-nya sama ya, karena KB ini itu ditentukan nilainya berdasarkan jenis pelarutnya gitu. Jadi KB-nya sama semua ya. Jadi kita menghilangkan faktor KB-nya. Oke, nah sekarang yang membedakan berarti kan M-nya ya. M di sini ini ada molalitas ya sama I-nya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita nentuin I-nya? Ya, jadi I itu kan rumusnya seperti ini. 1 plus N-1 kali alfa gitu ya. Jadi alfa ini itu adalah derajat ionisasi. Nah, karena di sini tidak diketahui derajat ionisasinya, kita anggap aja alfanya itu 1 gitu. Ya, alfanya 1 sehingga untuk menentukan ini ya itu perlunya cuma nilai N saja. N itu adalah jumlah ion. Ya, jumlah ion. Oke. Nah, jadi kalau misalkan N-nya semakin banyak, ya berarti I-nya semakin besar, ya. Nah, jadi kita menentukan satu persatu yang dari A sampai E ini jumlah ionnya berapa masing-masing gitu ya. Nah, berarti kita kan diketahui nih ada 5 nih ya. Yang A itu adalah kalium karbonat kan. Kalau kalium karbonat berarti dia rumusnya adalah K2CO3 ya. Jadi kan harus tahu kalau misalkan kalium itu kan K+. Kalau karbonat dia ada CO3 2-. Gitu. Jadi dia K-nya sebanyak 2 gitu, K2CO3 gitu. Jadi kalau kita membuat reaksi ionisasinya itu menjadi 2K+ sama CO3 2- gitu kan ya. Jadi N-nya ya, N-nya itu adalah ini ada dua ion K+ sama 1 ion CO3 2-. Jadi N-nya 3 total. Ada 3 ion. Gitu ya, sama seperti yang lain juga ya. Yang jelas kalian harus tahu cara menuliskan rumus kimianya gitu ya. Jadi natrium nitrat itu adalah NaNO3 kan. Karena dia Na itu plus 1 ya, NO3 itu min 1 gitu. Jadi karena dia sama plus 1 sama min 1 ya udah berarti kalian tuliskan aja langsung NaNO3 ya. Kalau dituliskan itu menjadi Na plus sama NO3 min gitu kan. Jadi N-nya itu adalah 2 gitu. Lagi yang lanjut yang C itu urea kan ya. Urea itu adalah senyawa organik ya. Ya, kalau misalkan organik itu rata-rata dia adalah non elektrolit ya. Jadi kalau misalkan non elektrolit dia tidak akan terionisasi ya. Jadi anggap aja N-nya 1 ya. Tapi kalau kalian tahu rumusnya itu tidak apa-apa kalau kalian tidak tahu rumusnya. Tapi kalau kalian tahu rumusnya, kalian tuliskan urea itu apa? CO NH2 2 kali ya. Nah, kan nggak mungkin kalian tuliskan CO 2 plus NH2 minus, kan nggak mungkin seperti itu karena tidak seperti itu dia reaksi ionisasinya ya. Jadi kalau CO NH2 2 kali dilarutkan dalam air ya dia tidak akan terionisasi, di N-nya 1 ya. Sedangkan yang D itu asam cuka itu Ca3 COOH kan ya. Kalau dia terionisasi ya, walaupun di sini ini adalah senyawa asam karboksilat kan kalau kalian tahu ya, tapi tetap aja dia bisa terionisasi menjadi CH3 COO- sama H+ ya. Jadi N-nya itu ada 2 ya. Yang E lagi 1 itu adalah seng sulfat ya. Seng itu Zn ya, Zn 2+, terus sulfat itu SO4 2- ya. Nah, walaupun di sini seng itu kan dia logam transisi ya, tapi tidak dituliskan seng 2 sulfat itu karena
Kalau seng itu dia 2+ aja, dia punya bilangan oksidasi ya, tidak sama dengan yang logam lain ya. Kalau logam lain dia itu harus ada bilangan Romawinya, tapi kalau seng itu karena dia itu cuma 2+, berarti langsung aja seng sulfat itu ya. Jadi Zn2+ sama SO4 2-amin, jadi digabung saja karena dia sama 2+ sama 2-amin, jadi Zn SO4 gitu kan ya. Nah, kalian tuliskan sama seperti yang tadi, jadi Zn2+ sama SO4 2-amin kan. Karena dia 1 Zn2+ sama 1 SO4 2-amin, jadi N-nya 2. Gitu kan. Oke? Ya. Nah, sekarang karena kita anggap aja nih, karena I-nya itu semakin besar, ya, N-nya semakin besar, I-nya semakin besar juga. Jadi kita nggak perlu hitung satu persatu I-nya. Gitu ya. Oke? Nah, berarti sekarang M-nya bagaimana dengan molaritasnya? Ya, dengan molaritasnya itu karena dia itu konsentrasi, ya, kita anggap aja untuk M ini molaritas itu sama dengan polaritasnya, itu ya. Jadi karena ini kita membandingkan yang mana paling besar, itu tidak masalah kalian menyamakan antara molaritas dengan molaritas, itu ya. Jadi kalau misalkan saya kali dengan 0,1 nih semua, ya kan, karena kan molaritasnya 0,1. Jadi kan M kali I tadi ya, M kali I. Jadi dikali dengan 0,1 semua, dikali dengan 0,1, dikali dengan 0,1, ini juga dikali dengan 0,1 gitu ya. Ya. Jadi yang paling besar ya pasti yang N3 ya. Jadi ini 0,3, ini 0,2, ini 0,1, ini 0,2, ini 0,2. Nah, berarti yang paling besar adalah yang ini ya, yang K2CO3. Ya, K2CO3 dia N-nya 3, dia menjadi 0,3. Ya. Nah, karena dia itu semakin besar kenaikannya itu, berarti dia semakin tinggi ya titik-titiknya. Berarti kalian pilih yang paling besar hasilnya ya. Beda dengan kalau ditanyakan titik-titik paling rendah. Kalau titik-titik paling rendah berarti kalian pilih yang nilainya paling kecil gitu. Nah, tapi kebalikan dengan titik beku ya. Kalau titik beku, kalau yang titik beku paling rendah berarti kan penurunannya paling besar. Berarti kalian pilih angkanya paling besar gitu. Tapi kalau dia titik beku paling tinggi, berarti kan yang penurunannya paling kecil. Jadi kalian pilih yang paling kecil gitu. Jadi kalian harus perhatikan juga delta TB, berarti kan dia kenaikan ya. Kalau kenaikannya makin besar berarti paling tinggi gitu. Nah, berarti kan yang paling tinggi adalah K2CO3. Berarti jawaban untuk soal ini itu adalah yang A. Ya. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang pertanyaan, ya, pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau kalian ada pertanyaan terkait PR kalian ataupun ada soal yang kalian tidak mengerti, kalian bisa tanyakan ke kami lewat email ya, dan kami akan buatkan videonya. Terima kasih.